Sampurasun pamirsa, bingah pisan simkuring tiasa nepangan pamirsa di mana we ayana dina acara Calakan Carita Lalakon Kahirupan. Calakan, calakan, carita lalakon kahirupan. Pamirsa, Calakan Carita Lalakon Kahirupan kanggo episode ayeuna simkuring parantos kasumpingan dua narasumber. Saha anu dipimaksad narasumber eta nyaeta aya Abah Masri Sampurasun Bah. Sampurasun. Miwah putrana Sampurasun. Sampurasun Kang. Wilajeng sumping Abah tiasa tepang deui dina acara Calakan dinten ayeuna puji Gusti oge kalih tuang putra. Amin, amin. Dupi wasta kakasih Aras. nami Aras. 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 Puji Gusti dina danget ayeuna Calakan Carita Lalakon Kahirupan nyaeta dua narasumber parantos aya payunan simkuring Abah Masri miwah putrana Aras. Ya, mohon. Pamirsa, sababaraha sasi kapengker Abah Masri kantos mayunan pangalaman nyaeta teu damang. Teu damang ieu disebatkeun duka kawitna kumaha mung kasebatna ieu anjeunna udur kalebetna ku waktos anu lami. Sapertos kumaha pangalaman anjeunna mangga pamirsa. Urang taroskeun ka anjeunna kronologis atanapi kumaha tiasa anjeunna teu damang dugi ka waktosna sataun ieu. Margi nya abdi ge nyalira langki ningali Abah biasana sok aya di Sanggar Mekar Asih di salah sawias acara programna gitu nya Abah. Eta kumaha Abah? Abah teh kantos mayunan pangalaman teu damang sapertos kumaha Abah? Mohon Abah teh teu damang sasi warsih nu kalangkung nya. Warsih nu kalangkung. Janten keunana mah kana naon teh tahun 2022 kapengker. Mohon. Sasi Agustus. Agustus mohon. Janten dugi ka dieu ayeuna tos dugi ka sabaraha nya tah sabaraha minggu. Tos bade majeng sataun. Mohon. Laras. Mohon. Bapak teh harita kena teu damang stroke nya. Stroke. Mohon. Tah eta margina abdi teh taligi enjing-enjing di pasihan tuang di Sarapan. eta. Oh iya dibantu Ieu teh. ku Abah ngajak ka dia dibantu Ya gitu. mohon margi Naon ieu teh, Bah? ngemutkeun masa langkung. Oh. Abah teh enjing-enjing nanti meser ieu tah meser nasi kuning. koneng. Nasi koneng. Nasi kuning. Oh iya teh nasi kuning. Hartosna nyambungkeun pangalaman Kejadian. Abah sareng nasi kuning hartosna naon eta Bah? Nya nemawi. Harita teh ngadamel meser ieu tapi nyarios ka tukang Nasi konengna. teh. Jadi teu bener gitu ibu teh. Sing hareung teh bapak kena stroke. Ya. Oh, kitu janten hartosna stroke. kawitna Abah mayunan teu damang ieu teh kawitna Nya. tina ngagaleuh nasi koneng. Nya ari rabutna anu teh kajadian mah rupin mah tos Mung- kajadian Tos kajantenan mung teu sadar. pas kejadianana pas dia Oh. enjing guga bobo Boga-bobo mohon. beser ieu Ngagaleuh sangu Nya. koneng. nya Lajeng langsung nu ngadamel teh kunaon si bapak tuh bisa nyarios. oh gitu. Ya, jadi wah bahaya. Eta raraosan Abah waktu eta kumaha raraosan atos? Memang jalan nyebrang kita asap bingung gitu. Bingung jeung bahaya atau ngaraos we bahaya ya. Jadi kulantan gebis eta anarika saur aras teh wah ieu mah kudu dipariksa buru-buru si bapak. Kalau misalnya dicanak di payunan bumi teh aya Klinik. Klinik ya. mohon. di kuping ditinggali oh si bapak tekanan darahnya waktu itu berapa Ara? Awal masih bapak teh kan si tekanan darah dicek di klinik teh 178/80. Itu pasca kejantenan etanya Menuju di klinik teh. menuju di klinik. Tapi Ropi mah tos di wengi.
Lagi gugah teh kunaon teu geuna. Malah sabenerna mah nya wengi pan tas rapat bapak teh. Ya tas rapat. Aya rapat gereja. Rapat. Nah, kenapa rekat gak bisa ngomong? Yang udah selesai aja dulu lah. Eta raraosana abot atau nepi kumaha bah? Wah, Tetiasa cumarios teh abot. harita mah mesi keneh biasa. Mesi keneh biasa. Panginten Tapi tos aya bobo tos aya raraosan panginten sate acan. atos. Tos aya nya. Yang nyarios oge tos teu bener. Mantak dilirenkeun rapat teh udah berhenti aja lah. Nanti lain waktu aja. Wengi bobo kunaon teu geuna-geuna teuing teh. Gugah meser ieu, tah ieu. Sanggup koneng. Mohon sekedap, bah abdi naros ka tuang putra ka Aras. Ya, mohon Bang. Ini kronologisna teh saperos kumaha? Biasa we nyambung bahasa Sundana, Nah. campur aduk teh sawios lah. Pamirsa mah Ya. langkung ngartos panginten ieu mah. Anak milenial Ya atuh punten we Kang ieu mah. Saneskunna naon eta Sawios. dapan saya teh iya biasa geus campur jeung si bapak teh istilahna geus keturunan campur. Ya. Jadi kadang sok bahasa Indonesia bahasa Sunda teh sok nyampur gitu. Ya, eta sapertos kumaha anu langkung abdi hayang uninga langkung jelasna deui kronologisna teh berarti setelah kajantenan ngagalih Sanggu Koneng si abah teh bicarana pangintennya atana picu mariosna teu lancar eta numutkeun anu icaran Sanggu Koneng. Tah, satos kitu kumaha eta kajantenanana satos kitu teh? Nah, supaya lebih jelas teh kieu Kang. Si bapak teh kan memang waktu itu tepat teh kan tanggal 9 si bapak teh didiagnosis benang stroke teh itu. Tapi sebelumnya itu memang si bapak tuh hari sebelumnya itu kan ada rapat di gereja gitu. Jadi di rapat di gereja teh kan biasa kita mulai tuh jam malam gitu, jam 6 lah. Jam 6 sampai jam 9. Nah, biasa kita mungkin rapat terbiasa kieu istilahnya lama gitu. Sampai mungkin kisaran jam 10, tapi kemarin tuh waktu saat itu jam 9 teh udah mulai si bapak teh mun apa kita bahas apa? Si bapak teh ngulang deui, nanya deui. Kita lanjut lagi bahas apa? Si bapak nanya lagi ngulang deui. Jadi saya pikir teh sama majelis yang lain waktu itu lagi rapat teh, itu si bapak kunaon cenah. Nah, saat nah istilahnya ngulang-ngulang wae gitu. Udah biasa gitu si bapak kawas gitu. Kita anggap si bapak mah meureun capek. Jadi kita berhentilah tuh rapat teh. Udah dari situ istirahat, besok pagi kan si bapak tadi bilang bangun pagi beli nasi koneng. Ya. Nah, nasi koneng teh lucunya kieu. Jadi memang kan di gereja teh waktu itu lagi ada renov. Jadi ada yang kerja. Pagi-pagi teh si bapak niat untuk beli sarapan buat saya, buat yang kerja gitu, buat si bapak juga. Jadi beli nasi koneng teh, datang teh, bapak teh mau nasi koneng teh loba teuing. Ditanya teh, kunaon bapak? Tumben ti mana gitu, karena pagi-pagi terbiasa gitu. Istilahnya kayak gak ada di rumah teh gitu. Kemana heula bapak? Iya tadi, aduh. Tapi itu bener Pak ngomongnya. Jadi saya teh tanya kemana bapak teh, si bapak teh nggak bisa ngomong, cuma ngomong teh hanya sebatas, eta tadi, aduh, beli naon, cuci, lila gitu lama gitu, mikirnya teh, kemana, bapak teh kemana cik saya teh kan, si bapak, aduh, kemananya, alas ya kunaon gitu, saya kan panik gitu. Jadi saya mikir, iya mah bisi kunaon. Tapi sebelumnya gitu. Aras udah pernah ngelihat bapak seperti itu? Belum pernah justru. Belum pernah, justru belum waktu pernah. sarita. Sama sekali belum pernah. Jadi itu kan kayak baru gitu ngelihat nanti. Jadi kaget di situ saya bilang, si bapak kumaha itu. Jadi karena ngerasa ieu gawat ya jigana bisi kunaon. Jadi bawa ke klinik, di seberang rumah teh ada klinik kecil gitu. Datang ngecek, pas dicek teh si bapak di tensi, ternyata tensinya teh lumayan tinggi dan gak biasa. Jadi si tensi teh aya meureun 170 per 100. Jadi kan pada lumayan waktu tinggi. itu teh langsung tensi tinggi. Mohon. Jadi 178. Terus datang kita masuk ke ruang dokter. Dokter ngomong ini itu, ini mah meureun si dokter nyangkanya si bapak lagi hipertensi karena memang si bapak kan bawaan turunan kan hipertensi kan. Dari situ teh disaranin ada obat, biasalah obat penanganan sakit, obat tensi kayak amlodipin kayak gitu kan. Udah kayak gitu, kita pulang dirasa iya teberes asa kayak kurang gitu, kayak belum ini kayak nggak enak gitu hati teh. Ya udah dari situ teh saya bawa si bapak ke
Ya sebatlah klinik E lah, Ya, lumayan gede eta teh. inisial E ya. Heeh. Saya teh bawa ke bapak ke situ dan pas nyampe di situ seperti biasa daftar nunggu. Dokter kenal. Nah ada kenalan Dokter dokter waktu kenal. itu teh. Tapi itu sebelum dibawa ke klinik E eta, yang dari dokter eta aya perobihan teh Kang si Abah. Tah, Itu jarak selang berapa hari eta teh? enggak itu langsung. Oh, langsung. Langsung. Jadi dari klinik teh karena ngerasa itu tengenah gitu. Oh. Mantap kan saya pribadi ieu mah rada gawat Jadi Janten eta dipaparin landong teu kantos dituang. itu jadi hitunganna aya meureun 9 menit lah. nggak lama lah, nggak ada setengah jam. Gak dimakan juga. Nggak ada setengah jam, saya langsung bawa bapak teh ke klinik E teh. Bawa ke sana dicek karena mumpung ada dokter yang kenal di situ. Si dokter teh ngecek ternyata si bapak tensinya makin tinggi. 198/110. Ya. Makin tinggi, makin panik saya kan. Ya, Terus si dokter teh bilang, aduh ini mah si bapak udah susah ngomong, si bapak diem wae teh. Baru kali itu saya ngeliat si bapak ke rumah sakit Cicing gitu, ke klinik. Terus si dokter bilang, ini coba datang kamu, saya kasih rujukan ke rumah sakit yang lebih gede. Nah dari situ udah dikasih surat segala macem. Di situ pulang dulu karena kebetulan ada yang kerja di gereja teh waktu itu. Udah kayak gitu, selesai dari situ, saya telepon ke beberapa orang, termasuk ke istilahnya mah orang yang dipercaya lah gitu. Saya telepon, terus bilang, ini si bapak gawat nggak bisa ngomong cenah cek apa teh. Wah langsung meureun paniknya. Jadi ada yang datang dari gereja. Jadi ada salah satu majelis yang sudah lama memang bareng sama bapak, kita pelayanan bareng. Datang ke gereja, datang ke rumah. Terus ngelihat keadaan si bapak udah diem gitu, udah gak bisa ngomong, gak bisa apa. Jadi ya udah istirahat aja dulu, saya suruh. Dari situ saya bawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit, pas dicek masih di sana. Nyampe di UGD ini langsung ke UGD, dicek masih ternyata tinggi gitu. Jadi karena keadaan tinggi di situ, si yang jaga di UGD itu tuh langsung suruh bapak ngecek. Kayaknya ini harus dicek lebih lanjut, CT scan. Nah, dari CT scan ditunggu hasilnya dan ternyata memang si bapak Pendarahan. ya memang bapak mengalami pendarahan di otak. Makanya dokter memvonis dan mendiagnosanya ini mah kena stroke. Gitu. Tapi bapak nggak sampai jatuh kan? Nah, puji Tuhan. Itu puji Tuhan. Enggak, Pak. Puji Tuhan. Enggak Itu jatuh. berkat. Masih kene. Dan saya herannya gini, Pak. Kan kejadian itu Masih si kena bapak beli nasi epitulung kuning. Gusti. Beli nasi Ya, kuning itu kan eta. jalan, Pak. Udah jalan, terus udah makan lalu lalang itu mobil segala macam. Tapi masih bisa nyampe pulang rumah, Pak. Saya kira teh lupa gitu. Lupa ke rumah kemana gitu. Karena ngomong aja kan susah. Dan di situ puji Tuhannya si bapak teh bisa nyampe rumah, masih bisa saya tanya, dan masih bisa kayak ke handle gitu, masih bisa dibantu dan ditolong sampai ke rumah sakit itu gitu Pak. Jadi ya puji Tuhannya di situ bapak nggak ngalamin jatuh, nggak ngalamin apa, jadi memang pertolongan Tuhan si bapak. Artosna eta pitulung Gusti. Banyak anu urang nyalira teu sadar logika pami urang tos ngalaman sapertos kitu. Komo urang cumarios tos kirang jelas, lajeng eta tos kumaha lah melewati jalan ngalangkungan jalan raya nu sapertos kitu. Tiasa wae emutan teh ka mana. Tapi secara hakikiahna Gusti parantos nulungan Amin. Asri pitulung ti Gusti eta mukjizat anu maha dahsyat. Beres. Ya, pamirsa YouTube, Akang Aras ieu salah sawios saksi utami proses tingawitan dugi ka puji Gusti ayeuna tiasa didamangkeun deui Abah Masri sanaos masih kena aya kirang tapi ieu tos mukjizat Gusti anu kalintang agungna. Amin. Ya. Tah lajeng kumaha tah satos eta saproses kitu lajeng dirawat pangintennya. Laras. Dirawat Pak. Tah Di eta rumah kumaha sakit proses eta. dirawat eta Bah? Sabar alami Abah di rumah dirawat eta. sakit eta teh Abi kagungan catatan di dia, coba Ras tolong kasih tahu berapa lama Bapak di situ? Ya
Rasa-rasa si bapak teh kan dimasuk ke Tanggalnya rumah ada di sakit situ. itu tanggal 9 Agustus waktu itu. 9 Agustus. 9 Agustus masuk teh. Mhm. Rasanya si bapak dirawat tuh 4 hari. Hmm. 4 hari. Dirawatnya 4 hari. Ya, 4 hari. Tapi itu proses 4 hari teh buat saya wah luar biasa. Buat saya cukup berat, Pak. Berat karena waktu itu memang kita karena panik ya. Jadi datang ke rumah sakit. Jadi kita daftarin Bapak dengan BPJS, masuk di situ. Dan ternyata Bapak masuk ke situ tuh dapat kelas yang nggak sesuai dengan apa yang Bapak daftar waktu itu di BPJS itu. Nah, jadi 2 hari Bapak itu masuk ke kelas 3 dan 2 hari berikutnya sampai hari terakhir di rumah sakit Bapak masuk ke kelas 2 ya, seperti biasa. Tapi selama proses di sana itu beratnya di mana Bapak mungkin rasanya belum mendapatkan apa ya istilahnya tuh pelayanan yang apa ya yang sesuai gitu Pak. Karena saya lihat pribadi si Bapak ya ini gawat loh Pak. Karena kan setelah pendarahan di otak gitu. Apalagi sudah terdiagnosa dari hasil CT scan kan. Bahwa itu sudah memperlihatkan bahwa Abah ada diagnosa pendarahan. Jadi memang di situ saya ngerasa waduh kasihan juga satu sisi. Artinya Aras pada waktu itu nggak puas dengan pelayanan Atosna. Terus opat dinten ngalih berarti. Nah, jadi 4 hari Bapak melakukan perawatan dan di hari terakhir tuh saya ngerasa aduh si Bapak bener aduh kayak kurang kayak masih bayangin Kang. Jadi si Bapak teh pagi di hari keempat itu di tensi itu masih di 180-an tensinya. Terus disuruh pulang itu siang-siangnya. Saya bingung lah, bukannya orang yang boleh pulang tuh harus dalam keadaan stabil. Ini disuruh pulang sebentar, disuruh pulang. Ya. Apa kita ngajukan pulang paksa? Memang mungkin karena sudah batas ya. Sudah beres. Karena jatah BPJS itu mungkin. Waktu itu boleh. Waktu itu boleh pulang. Diperbolehkan pulang. Nah. Karena kan ya dengan kata lain ya berarti emang mungkin harus pulang gitu. Yeah. Waktu itu dirasa aduh, ya si Bapak masih belum dirasa belum aman gitu buat saya gitu. Lalu saya konsul dengan keluarga, dengan segala macam, banyak orang saya tanya. Jadi kami ambil keputusan, rasanya Bapak kita masukkan ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Nah ini di sini Kang yang buat saya pribadi merasa, wah ini benar-benar jalan Tuhan dan luar biasanya. Betul. Tapi yang lucunya gini Kang, ini mungkin buat saya lucu, tapi ini benar-benar mujizat Tuhan sih, mujizat Tuhan. Jadi waktu kita udah mau pulang, udah di mobil Kang. Kita belum dapat kepastian, karena waktu itu ditanya, kamar teh penuh. Semua kelas juga penuh waktu itu teh. Kan panik Kang. Wah, itu kita cari jalan keluar, nanya rumah sakit ini itu. Itu rujukan? Nggak rujukan. Kita sendiri. Kita sendiri. Kita sendiri. Tapi kita sudah mengajukan BPJS? BPJS waktu itu. Enggak, ke rumah sakit. Oh, enggak, beda. Nah, itu beda lagi. Pakai yang ada Bapak tuh ada satu asuransi memang waktu itu di cover sama gereja pusat waktu itu. Nah, kita merasa waduh gimana nih, gimana jalan keluarnya, rumah sakit waktu itu penuh ya. Saya mah cuma waktu itu ada yang bilang siapa itu saya lupa, ya udah jalan aja dengan iman, percaya aja pasti akan ada jalannya. Dengan hati penuh dengan apa ya, kayak aduh saya takut aduh saya was-was gitu, bingung karena ya kita belum dapat kepastian, tapi kita ngerasa Bapak tuh harus ditangani lebih lanjut lagi. Jadi kita mutusin ya udah kita jalan. Masuk mobil, di jalan teh kita berangkat menuju rumah sakit yang kedua ini. Yang B ini. Yang B ini. Kita masuk lanjut ke rumah sakit B ini. Jalan teh saya cuma bilang, Tuhan kalau memang Tuhan berkehendak si Bapak dirawat di rumah sakit ini. Ayalah sih bere saya iyalah istilahnya kamar gitu satu aja buat si Bapak gitu. Kita nyampe di rumah sakit B, bawakan berkas segala macem ke UGD waktu itu, saya daftar segala macem. Di situ saya kayak apa ya, takjub gitu Pak, dimana
waktu nyampe di rumah sakit B, itu pelayanan ke si bapak tuh bener-bener 100% gitu. Karena bapak tuh dikategorikan itu penyakit gawat. Artinya beda dengan pelayanan di rumah Beda, sakit Pak, sebelumnya. Beda. Mhm. Dan luar biasanya nih Pak, luar biasanya di sini, saya benar-benar puji Tuhan ya. Waktu Bapak nyampe di rumah sakit di UGD, dicek segala macem, Bapak termasuk pasien gawat. Di situ Bapak dapat kamar Pak. Yang tadinya menurut info eta teh pinuhnya Karena di telepon teh, ditelepon. di ini ditanya ada kamar ini segala macam, dibilang penuh Pak. Datang di situ, Bapak masuk dalam kategori gawat, dapat kamar Pak di situ. Ruang itu, Puji ruang Tuhan. ICU ya. Iya, Ruang nah, ICU. jadi langsung dibawa ruang itu. ke ICU itu Pak. Jadi udah dimasukin di situ, Bapak masuk ke ICU. Dan buat saya kayak wah jomplang banget ternyata ya. Saya kira waktu di rumah sakit sebelumnya Bapak mungkin dirasa ini mah pasien biasa. Lalu di rumah sakit berikutnya wah ini gawat, masuk ICU kan beda penanganan Pak. Gitu. Pertolongan Tuhan luar biasa. Iya. Luar biasa banget di situ. Si Bapak dapat kamar di situ, Bapak dirawat dengan baik di situ. Ta eta sabaralami tingawitan lebet ruang ICU, lajeng dirawat, pangintennya di rumah sakit B eta sabaralami. 10 ya. 10 hari di ruang ICU, 2 hari ruang perawatan. Ya, jadi 12. Berarti 10 harinya total di ICU. Iya. Enggak, bukan. Ya kan Iya, efek-efek iya. Pak. Masih ada ya, tapi nggak ada masalah. Jadi 8 hari itu di ICU, 2 hari itu di ruang rawat biasa gitu. Jadi si bapaknya dirawat di situ total mungkin 10 hari. 10 hari, 8 hari di ICU, Iya. 2 hari Jadi rawat dari biasa. ICU pindah ke Ini ruang salah, rawat. ini salah. Ini 10 hari di ruang ICU, 2 hari di ruang rawatan. Oh iya, rawat. Kamu salah. Ini rawat inap. Siapa yang stroke coba? Tah, puji Gusti. Ya kan? Hebat Pak. Puji Gusti jantan gitu. jantan anu parantos ngalaman satu justru masih kene normal. Puji Gusti emang. Puji Gusti. Hari aras anu cari eueuh dibalik. Mohon jantan 12 dinten ya bahnya. 12 dinten teh 10 dinten di ICU. Iya. 2 dintenna di Ruang perawatan. aya teu perobihanana eta. Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Oh, itu luar biasa. Bener ini pertolongan Tuhan. Bapak yakin ini? Gening orang hirup kene. Mohon. Lantaran Pak stroke biasa mah jarang gitu. Diperiksa ini tangan naik bener gak? Bener Pak, tidak naon. Oh, berarti Itu selama di ICU, tapi posisi Abah normal, emut. iya, emot. Emutnya. Pandangan oke emot. Pandangan laras. Ente margi kan identiknya pamilebet ICU itu posisi pasien biasanya Kritis. kritis, teu emut. Tapi bapak, eta Abah emutnya, emut kan. Emot. Cuman ya itu pertolongan. Jadi ruang ICU-nya kan ruang khusus ya. Ya ICU Kelas khusus. 2. ICU B. Jadi Oh ICU B. Jadi itu buat kayak yang sudah melewati masa kritis, bentar. ya mungkin bisa dibilang kayak gitu. mohon. Itu Iya, iya. mujizat bisa masuk ke situ. Ya, karena orang lain kan belum tentu ke situ. Oke, 12 dinten Abah di rumah sakit. Lajeng wih deui ka bumi eta posisi tos aya perobihan, tos tiasa cumarios deui panginten. Atanapi kumaha? masih. Atanapi masih kene kedah diterapi. Masih. Nah, itu yang proses berikutnya Nah, di mana dari rumah sakit pulang lalu sampai sekarang tuh ya masih banyak yang masih dilakukan sama si bapak. Banyak banget. Hartosna mayunan kene terapinya, nyebahnya. Oh. Tapi eta mah mung syariat pikeun abdi mah. Hakekiahna ieu pamit teu aya pitulung ti Gusti. Amin. Kacantang tos saperti Laras. Gusti orang emang laras-laras nyata agung mukjizatna dahsyat. Amin. Eta takjub eta. Amin. Hartosna kitu nyebahnya nu kahiji Abah waktos ngagalih sangokoneng dina kaayaan nyarios getos teu nyambung balelol emutan tos teu ieu tapi puji Gusti pitulung ti Gusti Abah tiasa uwih ka bumi aya nu nungtun aya nu nuyun anu kadua
proses di rumah sakit A ngalih ke rumah sakit B anu menomotkeun info mah eta teh pinuh kamar. Lajeng di rumah sakit A mah biasa-biasa penangananna malih di piwarang uih tapi saatos ngalih ke rumah sakit B anu tadi disebutkeun ku saderek aras mayunan hiji anu takjub penanganan lajeng abah dilebetkeun di ruangan ICU nu kadina kawitna disebatkeun pinuh teh geuningan tos dugi ka ditu tiasa aya kamar nu kosong tapi kamar anu the best kangge pikeun mayunan panyawat abah nu katawisna tos kasebatna gawat pangintennya lebet ka ICU berarti kan ieu hakikiana Amin. pitulung ti Gusti tah Betul banget. panyawatna ieu jenis stroke sapertos kumaha urang lajengkeun deui engke di episode Amin. Amin. salajengna ayeuna mah Abah Masri lajeng saderek aras urang tutup heula obrolan urang di episode anu ieu dugi ka dieu ke urang lajengkeun deui. Amin. Pamirsa rupina dugi ka dieu carita lalakon kahirupan episode anu ieu anu narasumberna Abah Masri di rencanganku putrana. Terus ieu teh panyawat stroke naon anu kalintang dahsyat kieu panyawat tapi geuningan pitulung Gusti langkung dahsyat ti panyawat. Puji Gusti. Tiasa damang tiasa ngarencangan sim kuring di dieu dina acara-acarakan. Cag pamirsa dugi ka dieu orang lanjut deui engke di episode salajengna sambungan tina calakan episode ayeuna. Haturan hatur nuhun. Sampurasun. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Gusti ngaberkahan. Amin. Amin. Amin.